Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, kembali lagi di channel YouTube Aurum Ramadhani, tentunya di program yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Sahabat klinik kimia, di kesempatan kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Nuri. Kita akan belajar materi masih di KD 3.2 di kelas 10, yaitu bilangan kuantum. Jadi pastikan sahabat klinik kimia menonton sampai habis video ini, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tentunya sudah subscribe, tekan tombol loncengnya agar mendukung perkembangan channel ini. Yuk langsung saja kita simak, ini dia penjelasan materi tentang bilangan kuantum. Check it out. Sahabat klinik kimia, di pertemuan sebelumnya pada perkembangan model atom, kita sudah membahas ciri dari model atom mekanika kuantum, di mana salah satu perbedaan mendasar antara model atom mekanika kuantum dengan model atom Bohr adalah istilah orbit dan orbital. Pada model atom Bohr, lintasan elektron itu disebut dengan orbit. Sementara pada model atom mekanika kuantum dikenal dengan istilah orbital. Apa yang dimaksud dengan orbital? Orbital adalah tempat di sekitar inti atom di mana terdapat kebolehjadian ditemukannya elektron, atau probabilitas terbesar kita untuk menemukan elektron. Nah, di sini juga bisa kita buat penjelasan bahwa orbital itu adalah tempat di mana elektron-elektron tersebut menghabiskan 90% waktunya di tempat tersebut. Ya, kayak sahabat klinik kimia ya, waktunya menghabiskan hampir 90% waktunya di channel ini supaya lebih paham kimia. Nah, kalau kita lihat penggambaran model atom mekanika kuantum, ini yang disebut dengan elektron cloud atau awan elektron. Atau kalau kita lihat, inilah orbital, yaitu daerah di mana kita mendapatkan peluang terbesar untuk menemukan elektron. Mengapa? Karena elektron tersebut kedudukan posisinya tidak dapat ditentukan secara pasti, karena selain sebagai partikel, elektron juga bersifat sebagai gelombang. Nah, sahabat klinik kimia, jika kita tidak bisa menentukan posisi elektron secara pasti, maka menurut model mekanika kuantum, cara yang paling tepat untuk menentukan kedudukan elektron adalah dengan menggunakan bilangan kuantum. Nah, karena bilangan kuantum ini konsepnya abstrak, jadi kita akan membuat sebuah cara atau tips untuk mengingat bagaimana kedudukan elektron dengan menggunakan bilangan kuantum. Misalnya saja nih teman-teman, sahabat klinik kimia itu tinggal di sebuah perumahan. Nah, kita anggap perumahan itu adalah suatu atom. Tentunya atom memiliki elektron. Nah, teman-teman nih, si Doni ini diminta untuk mencari alamat dari temannya gitu ya. Misalnya alamatnya Sony itu ada di mana. Nah, kita anggap atom itu sebagai perumahan. Nah, kemudian di dalam atom itu ada kulit. Jadi mekanika kuantum masih mengadopsi temuan dari model atom Bohr bahwa elektron itu menempati kulit-kulit tertentu. Nah, kulit itu biar lebih mudah kita mengingatnya, kita misalkan sebagai blok di dalam sebuah perumahan. Ada blok 1 berarti kulit yang pertama, ada blok 2 berarti kulit yang kedua, ada blok 3 berarti kulit yang ketiga, dan seterusnya.
Nah, bedanya antara model atom Bohr dengan mekanika kuantum, di dalam model atom Bohr itu hanya lintasan elektron adalah tempat di mana kita menemukan elektron. Jadi sudah pasti, yaitu di kulit 1, kulit 2, kulit 3. Nah, mekanika kuantum menganggap bahwa di dalam kulit itu masih ada sub-sub kulit gitu ya. Jadi subkulit. Jadi ini yang membedakan antara mekanika dengan Bohr. Nah, untuk mengingatnya, subkulit ini kita misalkan sebagai sebuah rumah. Jadi di dalam blok itu ada rumah, yaitu blok 1 itu ada rumah A, blok 2 itu ada rumah B, ada juga bisa jadi rumah C, bisa jadi juga ada rumah D gitu ya. Ini permisalan saja. Kemudian blok 3 bisa jadi ada rumah E, bisa jadi ada rumah F, dan seterusnya. Kemudian, nah disinilah posisi nanti adanya orbital daerah di rumah A, tempat kita dapat menemukan elektron atau dapat menemukan orang. Jadi Bu Murni misalkan di rumah A kita akan ketemu sebuah orbital atau ruangan atau kamar gitu ya. Ada kamar 1, kamar 2. Kemudian di rumah B punya 3 kamar, rumah C punya 3, rumah D punya 2. Ini permisalan saja. Nah, di dalam kamar ini, di dalam ruangan ini terdapat orang gitu ya. Terdapat orang, misalnya di setiap kamar ini ada laki, ada perempuan, ada laki, ada perempuan dengan jenis kelamin yang berbeda-beda. Jadi kedudukan atom itu tidak berhenti di kulit, ada istilahnya subkulit dan ada juga istilahnya orbital. Nah, ini kita biar lebih mudah mengingat aja, meskipun antara orang dengan elektron itu jauh sekali sifatnya ya, karena elektron ini sesuatu yang abstrak gitu, tidak bisa kita lihat secara kasat mata, dan bahkan tempat kedudukannya pun tidak bisa kita tentukan secara pasti. Nah, kalau sekarang ditanya di mana alamatnya Sony tadi, maka Doni akan menjawab misalnya alamat dari Sony itu adalah di blok 2, ya ini blok berarti di kulit nomor 2. Kemudian di subkulit B ya, berarti di sini ada di rumah B. Kemudian pada orbital 1 ya, di rumah B di orbital 1 di ruangan 1 gitu misalnya ya, di ruangan 1, dan si Sony itu dia yang merah ini. Jadi alamatnya Sony adalah 2B1M. Wah, seru sekali sebenarnya kalau kita menganggap atau memisalkan pencarian elektron ini sebagai sebuah pencarian orang, atau pencarian cinta sejati, boleh ya sahabat klinik kimia. Oke sahabat klinik kimia, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai kedudukan elektron dengan menggunakan bilangan kuantum. Sahabat klinik kimia, bilangan kuantum adalah bilangan yang digunakan untuk menentukan letak keberadaan elektron dari suatu atom. Jadi di sini kata kuncinya adalah menentukan letak atau kedudukan elektron pada suatu atom. Atau tadi kita misalkan sebagai alamat dari elektron gitu ya, bukan alamat palsu ya. Jadi alamat elektron ini cara mudah mengingat saja. Sahabat klinik kimia, ada 4 bilangan kuantum, di mana 3 bilangan kuantum di awal dia akan menunjukkan kedudukan elektron. Jadi bilangan kuantum ini 1, 2, 3 ini adalah bilangan kuantum yang menunjukkan keberadaan elektron. Sementara bilangan kuantum spin ini dia akan menyatakan arah rotasi dari elektron. Apa saja bilangan kuantum? Yang pertama ada bilangan kuantum utama atau prinsipal. Simbolnya adalah n kecil seperti ini. Berapa nilai bilangan kuantum utama? Adalah sesuai dengan kulit, karena mekanika kuantum masih mengadopsi temuan dari Bohr tentang adanya kulit gitu ya. Jadi nilai n itu adalah 1,
2, 3, 4 sesuai dengan nomor kulitnya. Karakteristik di sini, bilangan kuantum utama ini nanti menunjukkan kulit atom dan menentukan besarnya tingkat energi. Yang kedua, kita akan belajar bilangan kuantum azimut dengan lambang L kecil seperti ini. Nilainya nanti adalah 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N-1. N itu apa? N itu adalah bilangan kuantum utama. Nah, jadi kita akan menentukan bilangan kuantum azimut berdasarkan bilangan kuantum utamanya. Bilangan kuantum azimut ditunjukkan untuk menentukan subkulit dari suatu atom. Jadi kata kuncinya adalah subkulit. Dan menunjukkan bentuk dari orbital. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik dengan simbol M, di mana nanti nilainya adalah bergantung dari bilangan kuantum azimut, yaitu min L sampai melewati 0 sampai dengan plus L, di mana bilangan kuantum magnetik akan menunjukkan orientasi orbitalnya. The last adalah bilangan kuantum spin dengan simbol S, di mana nilai bilangan kuantum spin ini hanya ada dua berdasarkan hasil penelitian, yaitu plus setengah atau min setengah. Nah, bilangan kuantum spin digunakan untuk menunjukkan arah rotasi elektron. Oke, jadi ada 4 ya, utama, azimut, magnetik, dan spin. Sekarang kita bahas satu persatu ya, sahabat klinik kimia. Kita mulai dari bilangan kuantum utama yang tadi kita lebih mudah mengingatnya dengan istilah blok. Ingat, simbol bilangan kuantum utama adalah N kecil. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi yang nilainya sama dengan nomor kulit, yaitu N1 berarti ini kulit K, kemudian N2 berarti kulit L, N3 berarti kulit M, N4 berarti kulit N, dan seterusnya. Bilangan kuantum ini juga menyatakan lintasan atau tingkat energi di mana elektron berada. Jadi ini sesuai dengan konsepnya model atom Bohr. Semakin besar nilai N atau semakin jauh jaraknya dari inti, maka tingkat energinya makin tinggi. Begitu sebaliknya, semakin kecil nilai N, semakin dekat jaraknya dengan inti atom, maka tingkat energinya makin rendah. Pada setiap tingkat energi atau kulit terdapat satu atau lebih bentuk orbital. Nah, kulit-kulit ini diberi lambang mulai dari K, L, M, N, dan seterusnya. Jadi ini lambang kulit dari elektronnya, lintasan elektron, di mana kulit N1 itu K, kulit 2 itu L, kulit 3 itu M. Oke, itu bilangan kuantum utama. Mudah sekali bilangan kuantum utama menyatakan nomor kulit. Selanjutnya bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut menyatakan bentuk orbital dan menunjukkan pada subkulit mana elektron berada atau bergerak. Nilai bilangan kuantum L bergantung pada nilai N dengan proporsi L 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Jadi bergantung dengan nilai N. Setiap kemungkinan L merupakan subkulit tertentu yang diberi nama khusus sahabat klinik kimia, yaitu jika nanti sahabat menemukan nilai azimutnya atau L-nya sama dengan 0, maka nama subkulitnya adalah S, yang artinya soft, touch, gitu ya. Yang kedua, jika nanti sahabat menemukan nilai L-nya sama dengan 1, untuk subkulit P principal. Yang ketiga, jika nanti nilai L-nya sama dengan 2, maka sahabat, itu nama subkulitnya adalah D, yaitu diffuse. Jika L-nya 3, ini diperuntukkan untuk subkulit F,
fundamental, dan seterusnya gitu ya. Untuk tingkat SMA ini kita masih sampai subkulit F. Nah, inilah contoh dari bentuk orbital. Jadi orbital S bentuknya seperti bola, orbital P berpilin seperti ini ya, dan orbital D juga seperti balon berpilin seperti ini. Nah, inilah daerah kita menemukan elektron terbesar itu ya, probabilitas terbesar menemukan elektron. Kalau di orbital S itu daerah sini. Kalau orbital P berarti di sepanjang sumbu ini ya. Y. Kalau di orbital D berarti di sepanjang bola berpilin seperti ini. Nah, sahabat klinik kimia, dengan menggunakan aturan nilai 0 sampai N-1 kita akan menemukan seperti ini. Misalnya nih sahabat klinik kimia, kita ingin mengetahui subkulit jika N-nya sama dengan 1. Nah, katanya nilai L itu adalah 0 sampai N-1. Karena nilai N-nya sama dengan 1, berarti L-nya itu sama dengan N-1, kan gitu ya. Berarti 1 dikurangi 1 nilainya sama dengan 0. Nah, makanya jika N1, jika kulit yang pertama, maka dia subkulitnya nilainya 0. Nah, di sini kita lihat nilai 0 itu adalah subkulit S. Berarti kulit digabung dengan subkulit menjadi namanya adalah 1. 0 ini kita ganti dengan S, berarti 1S. Artinya di kulit yang pertama, sahabat klinik kimia akan menemukan subkulit 1S. Yang kedua, kita misalnya punya N sama dengan 2. Nah, N sama dengan 2 ini berarti nilai L itu kan dari 0 sampai N-1 ya. Berarti kalau nilai 2 ini dari 0, berarti 0 pasti masuk sampai N-1. Berarti N-nya ini kan N-1, berarti N-nya 2 dikurangi 1, berarti sama dengan berapa? 1. Maka di kulit yang kedua ini kita akan menemukan nilai L sebanyak 2, yaitu 0 dan 1. Kalau 0 adalah subkulit S, berarti jadinya 2S ya, karena ini S. Kalau 1 itu subkulit P, berarti 2 ketemu L1 berarti jadi 2P. Wah, mudah sekali bukan? Satu lagi contohnya, bagaimana kalau di kulit yang ketiga? Makin banyak kulit tentu subkulitnya makin banyak. Di kulit yang ketiga, ingat nilai L itu dari 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Berarti kalau di kulit ketiga kita pasti ketemu subkulit L yang nilainya 0 ya. 0, kemudian ini kemudian N-1, berarti di sini rumput dibuat 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2, kan gitu ya. Nah, sebelum 2 pasti melewati angka 1, kemudian 2. Jadi maksimumnya adalah N-1. Maka jika kulitnya ketiga gitu ya, maka nilai L yang mungkin adalah 0, 1, dan 2. Maksimumnya N-1. Maka di sini kita tulis jika N-nya 3, kulit yang ketiga, nilai L-nya adalah 0, 1, 2. 0 itu adalah S, berarti 3S. 1 itu adalah P, berarti 3P. Dan 2 itu adalah D. Nah, ini nilai L2 subkulit D atau diffuse, berarti 3D. Dan seterusnya, jika N-nya 4, tentu nilai L-nya yang mungkin adalah 0, 1, 2, dan 3 ya. Maksimumnya N-1, 4 kurang 1 kan 3.
maka subkulit yang kita temui adalah 4S, 4P, 4D, dan 4F. Wah, seru sekali. Nah, misalnya nih teman-teman, di sini kita jadi menemukan bahwa di kulit 1 nanti sahabat klinik kimia hanya akan menemukan orbital atau subkulit 1S. Nah, tidak akan ketemu 1P. Jadi, kalau 1P berarti N-nya sama dengan 1 kan gitu ya. Terus L-nya, P itu kan 1, berarti 1 begini. Nah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena jika N1, maka nilainya adalah dari 0 sampai N-1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Makanya tidak ada subkulit 1P. Nah, di kulit yang pertama hanya ada 1S. Kita ulangi, kalau di N2 misalnya, ada nggak ya 2D gitu ya, subkulit 2D. Kita lihat 2D berarti N-nya sama dengan 2. Sementara D itu L-nya 2. Nah, ini jelas tidak mungkin, tidak boleh, tidak diizinkan gitu ya. Kenapa? Karena jika N2, maka kemungkinan nilai L-nya adalah dari 0 sampai maksimum N-1. N-1 berarti 2 dikurangi 1, yaitu 1. Sehingga yang mungkin hanyalah 2S dan 2P. 2D itu tidak ada. Wah, seru sekali bukan sahabat klinik kimia? Nah, selain menunjukkan subkulit, bilangan kuantum azimut juga menunjukkan bentuk orbital. Seperti yang disinggung, ini adalah bentuk orbital S, seperti bola ya. Artinya ini posisi elektronnya tersebar merata seperti ini di dalam bola ini, dan nanti kecenderungannya kita dapat misalnya elektronnya paling banyak 90% menghabiskan waktunya di sini gitu. Karena S itu hanya punya satu bentuk, yaitu bentuk bola. Nah, ini adalah P seperti pilihan seperti ini ya, berpilin. Kemudian ini D dan ini F. Makin banyak nilai L-nya, maka makin rumit bentuknya gitu ya. Kalau kita lihat yang paling sederhana adalah bentuk S. Oke sahabat klinik kimia, sekarang kita belajar bilangan kuantum magnetik dengan lambang M kecil. Bilangan kuantum magnetik menyatakan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lainnya. Wah, bahasanya ya. Nilai bilangan kuantum ini dimulai dari, kalau tadi bilangan kuantum azimut bergantung bilangan kuantum utama, jadi kalau Bung Murni buat itu L itu bergantung hidupnya pada N, sekarang M ini dia bergantung pada L. Nilai bilangan kuantum magnetik dimulai dari min L melewati 0 sampai plus L. Apa maksudnya? Jadi begini, di dalam subkulit itu akan terdiri dari orbital-orbital. Daerah kita menemukan elektron paling besar. Nah, satu orbital itu maksimum akan diisi oleh 2 elektron. Nah, orbital dapat kita gambarkan sebagai sebuah kotak atau garis tingkat energi. Biasanya paling banyak di buku teks itu dalam bentuk kotak. Jadi seperti ini sahabat klinik kimia. Kenapa sih satu orbital itu maksimum diisi oleh 2 elektron? Jadi, kita akan mulai dari ini. Bilangan kuantum azimut atau L itu nilainya kan sudah kita tentukan tadi ya, yaitu 0, tanda orbitalnya adalah S, kalau 1 adalah P, kalau 2 adalah D, kalau 3 adalah F. Nah, sekarang bilangan kuantum magnetik itu nilainya adalah dari min L melewati 0 sampai plus L. Jika bilangan kuantum azimutnya 0, maka berapakah nilai bilangan kuantum magnetiknya? Berarti kan nilainya ini
min 0 kan gitu ya, melewati 0 sampai plus 0. Nilainya berapa? Ya 0. Berarti bilangan kuantum azimut untuk subkulit S itu nilainya 0. Nah, nilainya hanya satu, yaitu 0 ya. Satu jenis itulah hanya satu jenis pasti 0 gitu. Maka gambaran orbitalnya hanya satu orbital seperti ini. Jadi gambarannya hanya satu kotak gitu ya. Sehingga jumlah orbital S itu hanya 1. Ya, jadi kalau ada rumah itu nanti hanya punya satu ruangan kalau dia S. Nah, gambaran orbital inilah yang nantinya tempat kita untuk mengisi elektron. Nah, sekarang bilangan kuantum azimut yang kedua nilai L-nya 1, berarti kan P ya. Nilai L itu 1, berarti nilai M-nya dari min 1 melewati 0 sampai plus 1. Nah, jadi yang mungkin itu bilangan kuantum magnetiknya bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Berarti ada 3 kemungkinan. Karena ada 3 kemungkinan, maka gambaran orbitalnya seperti ini ya. Ini dibuat sejajar, degenerate, artinya tingkat energinya sama. Ini adalah min 1, misalkan saja ini min 1. Ini 0, ini plus 1. Nah, ada berapa orbital? Ada 3. Ada berapa orbital? Ada 3. Nah, jumlah orbital dari P itu adalah 3. Nah, bagaimana dengan bilangan kuantum azimut L-nya 2 atau D? Berarti dari min 2, kemudian setelah min 2 min 1 melewati 0 plus 1 dan plus 2. Kalau kita hitung nilai yang mungkin nanti untuk magnetik dengan L2 berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Maka kita buat 5 kotak seperti ini. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Maka jumlah orbital dari subkulit D, ya nanti kalau ada tanda D seperti ini maka jumlahnya 5. Kalau F ya sama, berarti min L, min 3, setelah min 3, min 2, min 1 melewati 0, plus 1, plus 2, plus 3, sehingga jumlah orbitalnya ada 7. Oke. Nah, orbital itu dibagi menjadi 3 macam, di mana subkulit S ini memiliki 1 orbital dan maksimum terisi 2 elektron. Jadi ini maksimumnya 2 elektron. Yang kedua, subkulit B memiliki 3 orbital. Karena 1 orbital itu maksimum 2 elektron, kalau 3 berarti ini nanti setiap ada P, maksimum elektronnya adalah 6. Dan yang ketiga, subkulit D memiliki 5 orbital dan maksimum terisi 10 elektron. Karena 2 dikali 5. Dan subkulit F memiliki 7 orbital, maksimum terisi elektron sebanyak 14 elektron. Itu tadi tentang bilangan kuantum magnetik. Nah, ini adalah orientasi orbitalnya. Jadi kalau 1S ukurannya lebih kecil, 2S lebih besar, 3S lebih besar ya, tapi bentuknya sama-sama bola. Dan ini adalah bentuk orbital atau orientasi orbital dari subkulit B. Jadi kalau ini adalah subkulit S, ini adalah subkulit P. Tadi B memiliki nilai orbital sebanyak 3 ya, bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Maka orientasi elektronnya ada 3, ada PX, ya, ada PY, dan ada PZ.
kemudian kalau D tadi memiliki 5 orbital ya, kemungkinannya min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Maka ada 5 kemungkinan orientasi elektronnya. Ada D, X, Y. Jadi kita menemukan elektron pada sumbu antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada D, Y, Z antara sumbu Y dengan sumbu Z. Kemudian ada D, X, Z antara sumbu X dengan sumbu Z. Kemudian D, X kuadrat, Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Ini hanya pengenalan bentuk orbital saja ya. Nah, terakhir ada bilangan quantum spin yang nilainya atau simbolnya itu adalah S. Berbeda dengan 3 bilangan kuantum lainnya, ini tidak bergantung pada siapapun ya, karena bilangan quantum spin tidak menunjukkan kedudukan elektron, tetapi menyatakan arah perputaran elektron. Nah, di sini berdasarkan percobaan dari Otto gitu ya, munculnya sifat magnet dari berkas uap atom disebabkan oleh spin atau putaran elektron pada porosnya. Jadi Otto Stern-Gerlach itu menyimpulkan bahwa ada 2 macam spin elektron yang berlawanan arah dan saling meniadakan untuk kestabilan dari posisi elektron. Elektron digambarkan berotasi menurut sumbunya pada saat dia bergerak mengelilingi inti atom, sama seperti bumi berotasi pada sumbunya saat mengelilingi matahari. Maka terdapat 2 kemungkinan arah rotasi elektron, yaitu arah rotasi ke atas atau spin up yang biasanya ditulis seperti ini, atau ada beberapa buku yang menuliskan seperti ini, atau ke bawah spin down. Beberapa buku menuliskan seperti ini, sehingga nilai bilangan quantum spin adalah plus setengah untuk yang ke atas, jadi ini nilainya plus setengah, dan untuk yang ke bawah itu nilainya min setengah. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi bilangan quantum spin itu kalau dia arahnya ke atas, perputaran elektronnya spin up plus setengah, kalau ke bawah nanti min setengah. Dia hanya ada 2 kemungkinan nilai ya, plus setengah dan min setengah. Nah, berdasarkan penjelasan tadi kita bisa simpulkan nilai bilangan kuantum dan orbital dari atom. Kita review. Bilangan kuantum utama itu N ya. Nilai N itu sesuai dengan jumlah kulit. Berarti kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Nah, kedua bilangan kuantum azimut. Azimut ini bilangan kuantum yang menyatakan subkulitnya. Nilainya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Jika N-nya 1, maka L yang mungkin hanya 0. Karena nilai L ini adalah dari 0, 1, 2, 3, maksimumnya adalah N-1. Berarti kalau N-nya 1, 1 kurang 1 ya 0. Nah, jika L-nya 0, maka nilai N itu adalah min L melewati 0 plus L. Ya, ini 0 plus L, berarti jika L 0, M pasti 0. Orbital apa namanya? Orbital 1 dengan 0, 1s. Atau beberapa buku ada yang menyebutnya sebagai subkulit 1s gitu ya. Sebenarnya di dalam subkulit S itu terdapat orbital 1s. Nilai S yang mungkin, nilai bilangan quantum spin yang mungkin itu ada 2 kemungkinan, plus setengah atau min setengah. Nah, karena jumlah orbitalnya 1, maka maksimum terisi 2 elektron. Nah, N sama dengan 1 di Bohr disebut sebagai kulit K. Inilah mengapa K itu maksimum terisi 2 elektron. Sekarang jika N-nya 2, maka nilai L-nya adalah 0 sama 1 kan ya, karena N-1 maksimumnya.
Jika M-nya 0, maka jika L-nya 0, maka nilai M 0. Jika L-nya 1, maka nilai M min 1, 0 plus 1. Nah, 2 ketemu 0 itu 2S, ya, karena 0 itu S. 2 ketemu P itu 2P. 2 ketemu 1 ini ya. Jadi ini melahirkan 2S dan ini melahirkan 2P. Nilai S-nya tetap sama, bisa plus setengah, bisa min setengah. Nah, 2S karena satu orbital berarti terisi maksimum 2 elektron. Sementara P ini punya 3 orbital, min 1, 0 plus 1, dan masing-masing orbital terisi 2 elektron, berarti totalnya ada 6 elektron. Berarti di kulit yang kedua, M sama dengan 2, kita menemukan elektron sebanyak 2 tambah 6, 8 elektron. 8 elektron ya. Nah, ini yang disebut sebagai kulit L. Nah, kalau di bor L itu maksimum terisi 8. Sekarang di kulit yang ketiga, N-nya 3, maka L yang mungkin adalah 0, 1, dan 2. Jika L 0, M pasti 0, nama subkulit orbitalnya adalah 3S, karena L0 itu S ya. Kemudian kalau dia 1, berarti P ya. Nilai M-nya min 1, 0 plus 1, berarti 3P. Kalau dia L-nya 2, berarti min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2, itu 3D. Karena L2 itu adalah D, jadi gini. L0S, L1P, L2 itu D. Nilai S-nya sama, jumlah maksimum elektronnya kalau S maksimum 2, kalau P 6, ini udah bisa ya. Kalau D ini ada 5 orbital, masing-masing orbital terisi 2 elektron, berarti 10. 2 tambah 6 tambah 10 hasilnya 18 elektron. Ini yang disebut bor sebagai kulit M. Wah, ada kecocokan ya. Dan terakhir adalah nilai N sama dengan 4. Ya, tentu saja nilai L yang mungkin dari 0, 1, 2, dan 3. Jika L-nya 0, M-nya akan 0. Jika L-nya 1, M-nya min 1, 0 plus 1. Jika L-nya 2, M-nya min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Jika L-nya 3, maka M yang mungkin min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, kalau 0 berarti 4S, kalau 1, 4P, kalau 2, 4D, kalau 3, 4F. Jumlah maksimum elektronnya pada 4S itu 2, karena S itu maksimum terisi 2, kalau P maksimum terisi 6, kalau D 10, kalau F 14. Kalau di total, jumlah elektron pada kulit keempat itu adalah 32 elektron yang disebut oleh Bohr itu sebagai kulit N. Jadi inilah nanti kita ketemu hubungan 2N pangkat 2. Bagaimana sahabat klinik kimia? Seru sekali bukan mempelajari bilangan kuantum? Nah, sahabat klinik kimia, kini giliran sahabat menentukan apakah deretan bilangan kuantum ini diizinkan atau tidak diizinkan. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contoh nomor 1. N-nya 1. Jadi kalau N sama dengan 1, nilai L yang mungkin adalah, ingat, N-1. Ya, kalau 1 ini yang mungkin pasti hanya 0. Karena dimulai dari 0 sampai N-1, maksimumnya harus N-1. Berarti 1 dikurangi 1 kan nilai L-nya 0. Kita lihat di sini L-nya 0, berarti benar. Jika L-nya 0, berarti nilai M itu adalah dari min L, diulangi, melalui 0 sampai plus L. Berarti dari min 0, 0, 0 ya jelas kalau L-nya 0, M pasti 0. Ingat, nilai S-nya plus setengah boleh. Nilai S itu kan bisa jadi plus setengah atau min setengah. Jadi kalau ditulis plus setengah boleh. Kalau ditulis min setengah juga boleh.
berarti dibolehkan. Artinya keterangannya ini diizinkan, tidak menyalahi aturan. Oke. Nah, coba Bu Murni contohkan lagi nomor 7 biar lebih paham. Jika n-nya 3, berarti di sini ya, n di nomor 7, n-nya sama dengan 3, maka bilangan kuantum azimutnya yang mungkin adalah pasti 0, ya, 1, dan 2. Karena maksimum n-1, 2 kurang 1, 3 kurang 1 kan 2. Berarti 0, 1, dan 2. Kalau di sini L-nya ditulis 2, berarti benar. Nah, sekarang jika L-nya maksimum 2, kan ini L-nya 2 ya, L-nya 2, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah min L, berarti min 2, ini magnetiknya, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, di sini ditulis plus 3, ini nggak boleh, tidak diizinkan. Nah, tidak mungkin gitu ya. Kalau S-nya plus setengah boleh, pokoknya S itu boleh plus setengah atau min setengah, maka ini tidak diizinkan karena menyalahi pada bilangan kuantum M. Nah, begitu teman-teman sahabat klinik kimia, semoga dapat dipahami dan silakan kerjakan soal ini nomor 2 sampai nomor 10 kecuali nomor 7. Oke sahabat klinik kimia, itu tadi penjelasan yang sangat seru tentang bilangan kuantum yang nanti akan membantu sahabat dalam menuliskan konfigurasi elektron 1s2 gitu ya, 2s2, 3s2 ya, yang dibuat oleh teori atom mechanical quantum. Jadi tidak menggunakan konfigurasi 2, 8, 1 dan seterusnya. Terima kasih sahabat klinik kimia sudah menonton di channel YouTube Aurum Ramadhani. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan konten-konten yang disajikan makin menarik dan bermanfaat. Bu Murni akhiri, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.